kita enak-enak tidur begini, terus digoyang-goyangkan kasih kita kira dong gempa. Kenapa? Ngeri itu sekedar gempa saja. Bayangkan bagaimana dengan kiamat. Nah makanya di dalam benak pikiran kita keyakinan ini sangat penting pada kita. Bagaimana dengan kiamat? Gempa yang kemarin saja, ya Allah, tikus yang lewat di atas kepala saya kira kiamat, saya kira gempa. Coba karena baru asik-asik dengan istrinya, ini baru pengantin baru asik, baru dia melayang-layang, datang tikus dengan kucing, jadi ketakutan dikira gempa. Itu ngerinya sekedar gempa saja. Bagaimana dengan kiamat? Nah ini saya gambarkan tentang Isra Mi'rajnya Nabi, bahwa dunia ini sudah mau istirahat, mau kiamat. Ya Allah, harus kita pikirkan bagaimana saya kalau kiamatnya, di mana saya? Nah tentu sekarang karena Allah dan Rasulnya cinta sama kita, diberitahulah kita caranya. Bagaimana caranya? Ibadah kepada Allah. Wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Enggak, jalan keluarnya adalah ibadah kepadaku, katanya Allah. Dan ibadah kepadaku itu jalan yang lurus. Ibadah kepada Allah inilah jalan yang lurus untuk sampai ke hadirat Allah kelak di akhir. Andai mari irat pertama dalam kubur, andai mari irat tembak nyawa. Karena yang namanya dicabut nyawa itu luar biasa sakitnya, tidak main-main. Ayo coba, kuku saja ditarik. Bagaimana rasanya kalau kuku ditarik? Sakit enggak? Sakit. Selesai berantuk sekecil, berarti yang kata-kata berantuk kan. Bagaimana dengan saya dicabut nyawa saya? Supaya berpikir. Nah setelah dicabut, aduh sakit. Mulai sholat tahajud. Kalau ngantuk-ngantuk itu saja ditarik ya. Nah tengah malam itu jam 3 kalau ngantuk-ngantuk, tarik saja ini. La ilaha illallah, tarik ya, ada. La ilaha illallah, tarik ya. Supaya semakin kita berpikir, subhanallah. Kan mau bahagia di dalam kubur atau mau sakit dalam kubur? Mau sakit dicabut nyawa atau enak dicabut nyawanya? Nah, makanya sering mengingat diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ingatkan dirinya. Oh ya Allah, sekarang bagaimana? Saya lihat di kampus ini. Aku mundur, sakit. Kulit bawah sakit dicabut, semakin sakit ya Allah. Bagaimana dengan nyawa saya? Itu pikiran. Ya Allah. Apa kulit coba? Wah sakit ada. Dengar damai. Apalagi bulu apa caranya tabuan. Wah, sengkara kita sakit. Nah ini harus dipikirkan. Harus kita renungkan. Sekarang kan kita mau yang abadi. Kita ingin bahagia abadi. Kalau di dunia ini hanya bahagia semu saja. Bahagia, akhirnya mati. Bahagia, akhirnya putus. Kan tidak ada nikmatnya itu. Ada nikmatnya, bahagia. Kalau misalnya ini kalian yang masih muda-muda ini ya, kalau berpacaran berbunga-bunga dengan sang merdaik ini, bahagia, ya habibi, nikmat rasanya. Akhir-akhirnya putus, nikmat jadinya. Sakitnya di sini. Nah ini bahaya. Pakai mobil mewah, nikmat, mobil mewah, nggak lihat jurang, tepung ke dalam, mati enggak, sakit mak, enak enggak? Kan mobil
nyanyi anak imannya dengar nyanyian sambil gini-gini nggak lihat dirances terjun ke dalam enak nggak jadinya? Bukan. Makanya itu satu dunia ini tidak ada kebanggaan sedikit pun, nggak ada. Jadi pejabat saya jadi menteri, hei menteri, hei menteri nih. Akhirnya dipensiunkan. Saudara-saudara, saya ini ansih. Akhirnya diberhentikan oleh kepala desa. Pokoknya tidak ada nikmatnya, tidak ada kebanggaan dunia ini. Hanya satu dari kebanggaan kita, menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini bisa dibawa sampai akhirat kelak. Dari kita dicabut nyawa kita sampai menghadap kepada Allah, menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita di dalam hati kita berkeyakinan bahwa kita adalah hamba Allah dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang diterangkan Nabi, apapun yang disabdakan Nabi, pasti kita yakini. Dengan ceritanya tadi Isra Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam semalam, kita yakin. Ceritanya bahwa dunia ini penuh, kita yakin. Sehingga kita bertambah ibadah, bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam perjalanannya beliau melihat ada orang yang dipukul kepalanya dengan batu. Batu bukan kecil-kecil gini, batunya sebesar madrasah, pecah kepalanya, langsung mengalir, lagi bersambung kepada batu itu, sehingga darahnya mengalir bagaikan air sungai, malah banjir yang darah. Isi apa? Isi keras, ruang siksaan di dalam akhirat. Lalu Nabi Muhammad SAW dengan kita bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa orang itu? Siapa mereka? Dipukul dengan batu, kepalanya pecah lagi bersambung, pecah lagi bersambung, pecah lagi bersambung. Siapa ya Rasulullah? Wahai siapa ya Jibril maksudnya? Ya Jibril, siapa itu? Kepalanya dipukul, pecah lagi bersambung, pecah, bagikan terus darahnya bagikan air yang sangat deras, air banjir. Nabi bertanya kepada Jibril, lalu dijawablah oleh Jibril alaihissalam, itulah manusia yang tidak sholat, yang tidak mendirikan sholat. Sholat, ya sholat, tapi tidak wudu. Sholat, tapi kentut. Sholat, kita tahu mana yang membatalkan sholat. Apalagi sama sekali tidak sholat. Itulah neraka sakor, siksaan yang sangat pedih bagi orang yang tidak sholat. Sehingga orang tua dulu, beliau mengaji fikih. Dari awal dia mengaji fikih supaya tahu cara sholat yang sebenarnya tepat. Kenapa? Karena sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu mencegah manusia itu dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih dia melakukan keji dan mungkar, berarti masih belum benar caranya sholat. Berarti ada kesalahan sholatnya, belum pas, bacaannya kurang tepat, membaca surat Al-Fatihah tidak tepat. Dia membaca surat Al-Fatihah
waladhdallin amin dulu, baru awalnya alhamdulillah. Waladhdallin amin alhamdulillahirabbil alamin. Kembali ke belah sampai baca surat Al-Fatihah. Bisa sah salatnya? Atau dia tidak membaca surat Al-Fatihah, dia khusyuknya luar biasa salatnya, tapi tidak baca surat Al-Fatihah, sah salatnya? Nah, ini akibat apa? Akibat tidak menuntut ilmu. Akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur, diazab di neraka. Kenapa? Karena kesalahan sholat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak lagi bertamasya, melihat sesuatu lagi. Beliau melihat orang yang mencakar dirinya. Cakar, sebut mata dicakar ini. Cakar akan cakar akan kembali. Kesakian pria padahal dicakar mukanya, lalu dimakan lagi bagian yang dicakarnya itu. Terkejut Rasulullah melihatnya. Ya Jibril, siapa orang itu ya Jibril? Oh ya Rasulullah, itu umat engkau ya Rasulullah, yang sering menggunjing temannya sendiri, yang membicarakan aib temannya sendiri. Seringnya gosip. Sekarang kan senang, bahkan ada tayangan namanya gosip. Senang membicarakan aibnya orang. Sekalipun benar aibnya orang itu, tapi kalau kita ceritakan itulah yang namanya ghibah. Bahaya itu. Itu memakan dagingnya sendiri. Itu akan diazab oleh Allah dengan siksaan yang sangat pedih, dengan azab yang sangat alim, sangat pedih. Sehingga jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa al-ghibah asadu min salasina zaniyah. Membicarakan aib temannya itu lebih kejam dari 30 pemubek wanita. Kalau pemubek itu tidak akan terjadi perang, bahkan menjadi aja. Tetapi kalau ghibah ini bisa jadi perang. Ayo coba, orang negara satu dengan negara lain perang, kenapa? Karena membaik-baikkan negara yang satu atau menjelek-jelekkan negara yang satu. Terus kalau perang negara dengan negara, banyak nggak korban? Banyak yang korban. Tapi kalau dengan 30 pemubek itu banyak nggak sekali terus perang, adakah? Terus perang? Nggak ada yang perang. Tapi kalau ghibah membicarakan aib orang, bisa jadi orang kelahi, ya enggak? Orang kelahi itu karena apa? Saling apa? Saling menjelek.